saya berpikir bahwa BUMN itu mestinya tidak ada di bawah pemerintah ya, tapi sudah di spin off menjadi private equity firm kayak Temasek di Singapura ya, mandiri gitu. Jadi nggak bangkrut terus minta suntikan dari pemerintah tuh enggak gitu. Ketika otak kita terisi dengan knowledge ya, maka kita menjadi kekuatan yang luar biasa untuk merubah dunia gitu. Karena ide itu misteri. Ya, ide keluar itu orang berpikir bahwa dengan meeting itu akan keluar ide banyak gitu. Semakin kadang-kadang ide itu semakin dipres, apalagi kalau dikasih deadline malah nggak keluar. Oke, welcome back Big Thinkers. Hari ini akan gua diskusi sesuatu yang seru banget dan memang akan ada big things ahead yang akan dibicarakan hari ini. Tamu gua adalah Yuswo Hadi, founder dari InVenture Consulting, Training and Branding Research Company. Core-nya adalah branding, selling and marketing. Dia udah nulis 74 buku. Oke, dan tahun ini tahun kemerdekaan kita 79 tahun. Jadi kayaknya sih by Desember dia tembus 79 buku, kayaknya sih. Welcome bro. Welcome ya, seneng nih diundang. Oke, sebelum saya lanjut kameranya tolong di zoom. Ya ini ada 3 buku, terbarunya adalah Elephant Learns Flamenco. Ini buku tentang BUMN menuju Indonesia Emas 2045. Oke, kalau yang Millennial Skills Everything, I think satu Indonesia udah tahu ya. Itu buku yang memang menggemparkan waktu itu. Dan FOMO Marketing juga is very good for FOMO Sapiens. Bro, ceritain sedikit dong journey-nya lu bisa founding InVenture. Mulai dari InVenture tuh apa? Ya, jadi InVenture itu kalau namanya ya, kalau venture kadang-kadang orang mikirnya kan capital ya, keuangan ya. Sebenarnya enggak. Karena makanya kenapa motongnya di invent ya, karena inventing the future ya. Jadi intinya adalah bagaimana saya melalui buku, melalui consulting, melalui riset itu menemukan sesuatu yang selalu baru ya bagi Indonesia. Dan kebetulan saya punya prinsip setiap buku yang saya terbitkan mesti harus ada something yang baru di Indonesia. Ya, jadi misalnya sekarang orang ngomong mengenai kelas menengah. Saya sudah 2012 itu bikin buku judulnya Consumer 3000. At that time itu pertama kali. Kenapa 3000? Karena 3000 itu adalah tanda satu negara masuk dari negara miskin ke negara menengah. Ya, 3000 GDP dolar per kapita per tahun. Makanya saya bikin Consumer 3000. Kemudian mengenai pasar muslim ya, middle class muslim itu juga yang pertama ya. Sampai sekarang malah belum ada yang lebih baru lagi ya. Terus kemudian buku saya di 2008 judulnya Crowd Marketing Become Horizontal. This is the first book about marketing using social media ya. Back then ya. Padahal social media baru kesini, baru meledaknya ya. At that time 2008 buku itu diterbitkan, itu baru ada Facebook 2004, baru ada Twitter 2006, even IG juga belum ada. Ya, itu. Terus kemudian FOMO Marketing atau Millennial Call Everything itu juga the first book tentang perilaku konsumen, di mana milenial ini dan sampai sekarang teori ini masih masih relevan ya, karena saya nyebutnya millennial disruption atau zillennial disruption ya. Kayak yang barusan Tupperware ya, itu jatuh ya, mau bangkrut karena faktor menurut saya karena consumer disruption ya, atau zillennial disruption. Jadi kenapa inventing the future? Karena saya punya prinsip bahwa pemikiran-pemikiran yang saya bangun itu mesti harus sesuatu yang baru, yang itu good untuk Indonesia ke depan gitu ya. Makanya juga yang terbaru ini ya, Elephant Learns Flamenco ini juga buku pertama bagaimana saya berpikir bahwa BUMN itu mestinya tidak ada di bawah pemerintah ya, tapi sudah di spin off menjadi private equity firm kayak Temasek di Singapura. Temasek di Singapura itu 50 tahun dia nggak pernah dapat suntikan dari, cuman 2 atau 3 kali sepanjang 50 tahun dapat suntikan PNM dari pemerintah. Jadi dia sudah kayak investment bank yang
invest di mana-mana ya mandiri gitu. Jadi nggak bangkrut terus minta suntikan dari pemerintah tuh enggak gitu. Makanya buku ini ngomong mengenai bagaimana transformasi BUMN itu untuk dia bisa menjadi institusi yang profesional ya dan membawa Indonesia menjadi negara maju ya, karena Singapura itu kebetulan baru seminggu kemarin Temasek itu 50 tahun dan Perdana Menteri Singapura mengakui bahwa Singapura menjadi negara paling kompetitif di dunia itu karena BUMN-nya. Karena Temasek gitu ya. Ya karena bangun kompetensi di bidang airline, bangun kompetensi di bidang port, bangun kompetensi di bidang banking melalui DBS ya, bangun kompetensi melalui telco ya, telekomunikasi dengan perusahaan Singtel ya, itu menjadi top di dunia itu karena Temasek gitu ya. Nah, ini saya lihat sebenarnya di bawah kepemimpinan Pak Erik ini, karena Pak Erik ini kan orang swasta ya. Sebenarnya ke arah sana itu mulai kelihatan gitu. Itu mengenai inventure. That is all about invention. Ya, saya mulai inventure 2010 ya, karena saya ini backgroundnya sebenarnya teknik mesin, jadi orang teknik harusnya kerja di pembangkit, harusnya kerja di pabrik gitu ya. Tetapi memang pada waktu mahasiswa saya banyak terlibat di aktivisme dan kemudian kenal banyak orang filsafat, orang hukum ya, orang ekonomi, kemudian punya ketertarikan di bidang ilmu sosial ya. Waktu itu makroekonomik sebenarnya ketertarikan saya pada waktu mahasiswa. Tapi kemudian setelah lulus saya kenal Pak Hermawan ya, Kartajaya, yang beliau dikenal sebagai ya tokohnya marketing di Indonesia. 13 tahun saya belajar ya, kerja di Markplus ya, nulis bukunya beliau juga ya. Itu pelajaran saya selama 13 tahunnya kemudian membuat saya makin terjerembab gitu ya. Makin dalam, makin jeblos ke dalam. Jeblos ke dunia marketing dan semakin meninggalkan dunia teknik. Dan 2010 itu adalah momentum bagi hidup saya, karena pada saat itulah saya menjadi entrepreneur yang sebelumnya sama sekali nggak kepikiran untuk jadi entrepreneur ya. Dan saya menyebutnya entrepreneur di bidang knowledge ya. Jadi nggak banyak di Indonesia entrepreneur. Kalau entrepreneur bikin resto, entrepreneur bikin produk itu banyak. Tapi kalau entrepreneur bikin ngolah knowledge ya, dari data informasi menjadi knowledge dan itu dijual, itu membutuhkan satu expertise yang menurut saya nggak banyak di Indonesia. Makanya sejak 2010 itu kerjaan saya melakukan riset, melakukan nulis ya, consulting. Jadi inventure itu 3 ya. Consulting, riset, training sebenarnya. Yang itu produknya sebenarnya adalah knowledge itu. Dan saya percaya bahwa transformasi yang dibawa oleh knowledge ini luar biasa ya. Ketika otak kita terisi dengan knowledge ya, maka kita menjadi kekuatan yang luar biasa untuk merubah dunia gitu. Bro, lu dari kerja 13 tahun as a professional, memberanikan diri untuk buka company sendiri, itu mental 13 tahun is not a joke. Ya kan, yang lo udah misalnya terima salary, fixed income, ya kan, bonus dan sebagainya. Terus suddenly you have to do everything by yourself. Itu callingnya gimana? Callingnya seperti apa? Sebenarnya kebetulan memang dunia ini ya, dunia marketing dan dunia knowledge itu memang bahkan sejak mahasiswa saya sudah larut di sana dan sudah this is my life gitu. Ya, dan dengan kekuatan knowledge ini saya harus menjadi orang merdeka gitu. Wis, orang merdeka. Nih, mindset merdeka ditoel sama dia. Dan merdekanya bukan merdeka secara, kalau orang-orang keuangan kan entrepreneur kan bilangnya kan financial freedom gitu ya. Kalau saya lebih kepada tadi knowledge freedom tadi, karena ide ini terus mengganggu otak saya. Ya paling gampangnya salah satunya diterjemahkan ke buku ya. Jadi ide itu nggak terbendung ya, ada terus gitu. Kalau saya masih bekerja sama orang, maka gejolak ide itu mau ditumpahkan nggak akan bisa lepas gitu. Jadi menurut saya kenapa saya keluar, malah sebenarnya foundationnya bukan di entrepreneur atau mau bikin bisnis baru atau apa.
Tapi justru bagaimana saya bisa mengekspresikan apa yang ada di kepala saya itu untuk bisa jadi buku, menjadi satu report consulting, menjadi training gitu ya. Nah, itu yang menurut saya butuh kebebasan gitu. Ya, jadi mungkin agak entrepreneurship-nya agak berbeda dengan pindah kuadrannya mungkin agak berbeda. Karena teman-teman kebanyakan pindah kuadrannya karena financial kan, karena dari awalnya gaji, terus kemudian dia mau scale up lah, dia mau scale up income ya, dan nggak fleksibel dan seterusnya kan. Kalau saya free-nya itu malah free dari sisi ide. Jadi bagaimana saya bisa saya nggak terstuck di satu kotak. I wanna be free, mau explore apa mana aja. Karena sejak saya triggernya harus diakui, triggernya Pak Hermawan ya. Jadi bagaimana beliau berpikir, bagaimana membangun model segala macam itu terus terang menjadi fondasi saya bahwa ada orang kayak begini ya. Menurut saya dia itu orang gila ya. Shout out to Pak Hermawan, nih muridnya udah bilang emang dia orang gila ya. Dan menurut saya hidupnya ditumpahkan untuk membangun, untuk menghasilkan satu ilmu ya. Yang itu yang menurut saya luar biasa. Dan kemudian ya selalu sih murid akan dia selalu mirroring, selalu mengidentikan dengan gurunya gitu ya. Maka kemudian ya tapi ini ada waktunya murid itu lepas gitu ya. Jadi time to explore, time to be yourself. Betul. Saya nggak bisa juga terus terkungkung ke dalam framework. Under the shadow. Betul. Jadi lebih kepada tuntutan untuk saya mesti harus keluar dengan ide-ide saya orisinil sendiri, dan kemudian sejak 2010 itu saya memutuskan untuk keluar. Dan sekali lagi bisnis itu lebih kendaraan, tapi sebenarnya rohnya adalah kecintaan saya pada knowledge itu sebenarnya. Oke, good. Selama menjalankan InVenture consulting, banyak sekali orang itu di sini kita mau educate audience juga. Ya. Banyak orang bilang, aduh hire consulting wasting money, hire consulting wasting time, ya kan? Not all consultant can actually solve problems, ya kan? Nah, yang saya pengen tahu itu, as a consulting company, how do you help your clients? Segmentasi itu penting, ya. Makanya sejak awal karena saya di Marketplace itu juga sebenarnya perusahaan-perusahaan yang saya bantu itu bukan kebanyakan perusahaan besar ya, bahkan multinasional. Jadi pernyataan bahwa ya itu kebanyakan yang terjadi ya. Jadi kalau levelnya masih menengah dan bawah, memang lihat consulting itu value-nya kurang. Apalagi biasanya kalau consulting kan kecenderungannya kan modeling ya, teori gitu ya, guidance umum gitu. Sementara kalau teman-teman di yang middle sama kecil ini, dia kecenderungannya selling, pokoknya praktikal dan seterusnya. Memang itu nggak kurang bernilai. Tetapi sejak awal saya memang sudah di perusahaan-perusahaan yang besar, dan mereka sangat sesuatu insight yang sedikit aja bagi mereka itu sangat bernilai gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat the big five ya, McKinsey, BCG, ya, E.T. Kearney segala macam, itu mereka mahal sekali ya, tetapi ya untuk perusahaan yang memang menghargai itu. Itu kalau perusahaan di menengah bawah ngelihat reportnya McKinsey, nggak sefrekuensi dan bikin pusing gitu ya. Tetapi bagi perusahaan yang memang besar dan mereka membutuhkan satu insight, itu insight yang diberikan oleh konsultan ini sangat penting gitu. Dan di Indonesia menurut saya konsultan yang bisa nge-serve perusahaan-perusahaan besar ini makin lama makin sedikit ya, karena konsultan itu menurut saya pekerjaan yang sangat berat ya. Dan kalau karena bagaimana kita mesti harus lebih pintar dari klien, yang paling gampang kita mesti harus pengalaman lapangannya harus kuat di satu sisi, konsepnya baca bukunya juga harus lebih banyak dan wawasannya lebih luas dan semua itu pekerjaan yang membosankan gitu. Analytical thinking itu kan membosankan kan, sehingga makin banyak orang yang nggak tertarik dengan itu gitu ya. Dan itu orang-orang kayak saya, kayak Pak Hermawan itu orang-orang yang menghargai itu. Ini nggak banyak orang kayak begini di Indonesia, ini nggak banyak. Ya, kalau dia nggak punya passion di bidang itu, di bidang knowledge menghasilkan, akan nggak bisa sustain, karena dia akan merasakan kecapean, kecapean untuk berpikir terus, menghasilkan ide, menghasilkan konsep itu dia akan capek ketika dia passionnya nggak situ gitu. Nah, saya ini udah 30 tahun selalu berpikir setiap saat tuh bisa menghasilkan, karena buku itu nggak bisa dihasilkan tanpa konsep, tanpa ide.
Ya, dan untuk menghasilkan ide itu bahkan saya be-all aja mikirin marketing gitu. Iya. udah embedded in you udah. Bahkan terakhir itu saya mandi, ya. Saya terakhir itu momen yang sangat asik untuk mengeluarkan ide, karena ide itu misteri, ya. Ide keluar itu orang berpikir bahwa dengan meeting itu akan keluar ide banyak gitu. Semakin kadang-kadang ide itu semakin dipres, apalagi kalau dikasih deadline malah nggak keluar. Tapi yang terjadi saya terakhir malah saya mandi, ya, kepala ini kena kucuran air, ya, terus diem gitu, nganggur kan, kalau mandi kan nganggur kan. Itu kadang-kadang muncul ide, dan ide itu kadang-kadang keluar. Terus kalau nggak cepat kita memorize, kita catat gitu. Hilang itu betul-betul hilang gitu. Jadi itu misteri ide itu. Nah, itu hidden gem itu biasanya. Jadi itu yang menarik gitu ya. Jadi makanya setiap saat ya, kalau Steve Jobs mengatakan dia ide itu didapat kalau jalan. Bukan lari ya, karena kalau lari itu kan kita konsentrasi kan karena terengah-engah dan konsentrasinya ke pernafasan dan sebagainya. Kalau jalan itu kan pikiran wandering, melayang, dan kemudian ide itu begitu banyak masuk, dan begitu ide itu keluar, itu harus diambil. Karena kalau nggak diambil, 5 menit kemudian hilang, itu hilang betul. Iya, hilang betul. And the new idea will come yang belum tentu as good cocok as that lagi one. gitu, ya. Einstein itu menemukan MC kuadrat itu setelah sepanjang hidupnya dia mikirin itu, dan setelah semua ngumpul di kepala, maka selama 2 minggu dia kayak orang gila. Jadi udah blank sama sekali, nggak pengen mikir, nggak apa-apa, main biola dan seterusnya. Tapi tiba-tiba ide itu keluar di satu momentum yang tepat, ketika dia malah nggak mikir gitu. Tiba-tiba keluar dan kemudian langsung eureka gitu. Nah itu saya ngalami kayak begitu, makanya setiap saat saya selalu siap menyiapkan diri untuk ketika ide keluar itu mesti harus kita cepat ambil. Ya, kalau dulu pakai note kan, tapi sekarang kan di handphone kan sudah ada ini. Setiap kali muncul ide selalu saya ambil, karena saya takut ide itu nanti akan hilang, dan hilangnya nggak lama. Jadi 5 menit itu kadang-kadang sesuatu yang begitu gamblang di otak kita, dalam waktu 5 menit hilang, dan kemudian kita ambil lagi nggak bisa, nggak bakal dapat the same soul. Nggak akan dapat lagi gitu. Gitu. Makanya tadi on the way ke sini udah dapat satu ide dan mau jadi satu buku lagi. Itu setiap saat. This is passion gitu. Makanya saya menjalani bisnis ini, saya menjalani Inventure ini dengan passion. Makanya saya juga kadang-kadang heran. Ini 30 tahun saya bergelut di consulting, di training, di riset ini. Satu pekerjaan yang sebenarnya sangat membosankan bagi kebanyakan orang. Tapi 30 tahun saya ngalami ini nggak pernah capek, nggak pernah bosen, dan makin exciting, makin dalam, makin didalami, makin exciting gitu. Yang bikin gue tertarik banget ngobrol sama lo adalah di luar negeri itu entrepreneur tuh ada banyak tipe. 9 sampai 12 kalau nggak salah. Salah satunya entrepreneurship in R&D. Jadi di sana itu R&D itu bisa menjadi sebuah bisnis. Sedangkan di sini R&D itu menjadi subdivision di dalam sebuah bisnis. Ya, jadi R&D is outsourced. Ya kan? Nah, menurut this is something interesting. Kalau Inventure ngomongin kita juga berbasis riset. Bisa nggak kasih satu simple example apa yang dilakukan oleh Inventure to help your clients from research base? Ya, jadi yang berdampak langsung. Gitu. Ya, jadi memang saya ini kalau dikatakan orang banyak ngomong saya itu pakar marketing gitu ya, dan marketing itu bagi saya adalah sebenarnya bukan yang menonjol ya, yang menurut saya kompetensinya paling kuat bukan di sellingnya atau di marketingnya, tapi justru di pemahaman mengenai konsumen ini. Ya, jadi insight yang didapatkan oleh konsumen ya. Jadi melalui riset ini kemudian kita akan muncul berbagai insight yang kemudian jadi jadi bahan untuk product development ya. Dulu pada waktu di Magplus misalnya ada kendaraan Yamaha yang wanita itu apa? Mio ya. Mio. Nah, itu didapatkan melalui yang namanya consumer, salah satu approach di dalam riset yang namanya consumer insight ya. Awalnya nggak ada motor itu yang
Motor itu yang cowok cewek itu nggak ada gitu ya. Iya. Dan itu peralihan dari motor yang yang bukan matic ya ke matic gitu. Nah, insight yang didapatkan dari riset itu kemudian menghasilkan bahwa ternyata ini yang paling powerful adalah wanita, dan kemudian produk itu diposisikan sebagai wanita, maka itu akan menjadi sesuatu yang insightful, yang jadi ide untuk campaign, untuk branding. Dan kemudian Mio itu berhasil ya, the first motor matic itu ada diposisikan sebagai motornya wanita gitu ya. Itu didapat dari consumer research gitu ya. Makanya termasuk saya setiap kali ada assignment dari klien, itu yang paling berat adalah riset. Kadang-kadang ada riset yang dilakukan secara kuesioner, interview, tapi riset yang powerful sebenarnya adalah yang tadi itu, dimanapun, kapanpun, bahkan ketika kita BL kita mikir itu adalah nyari insight-insight yang ada di sekitar kita untuk jadi bahan untuk strategi produk atau campaign itu gitu ya. Makanya kenapa hidup saya itu asik ya, asiknya itu ada di sini malah, bukan di nyata, di dunia nyata. Jadi tiap hari itu mungkin saya tiap hari bekerja, saya kan di kantor tuh masuk cuman hari Senin sama Selasa. Saya sendiri kadang Senin Selasa pun kadang-kadang nggak ke kantor gitu. Jadi saya banyak tiap hari itu kerjaan saya itu di kafe malah, ya di kedai kopi. Dari pagi dari jam 9 sampai jam 9 malam itu bisa gitu ya. Itu sendiri gitu, ya sendiri, dan sendiri itu ya tujuannya untuk mengkondisikan agar kita bisa nyerap sebanyak mungkin pengaruh-pengaruh eksternal ini, agar kita bisa masukkan, kita olah, dan kemudian jadi satu ide gitu. Benar-benar you're living your life in your passion. Ya. Itu yang menurut saya memang nggak banyak orang begitu gitu ya, karena kebanyakan orang kan punya banyak teman, terus seru ngobrol segala macam. Saya cenderung lebih suka sendiri, dan sendiri itu bukan mikir yang macam-macam, mikir dunia ini gitu, mikir dunia consumer, dunia marketing. How can you transfer knowledge to people juga ya? Iya. Jadi kita kalau ngajar ya, yang paling dapat manfaat itu bukan yang diajar sebenarnya, karena kita mempersiapkan diri dan bagaimana kita interaksi pada waktu ngajar. Itu kita nyerap banyak sekali energi, knowledge di situ gitu. Jadi keliru kalau kita ngajar itu yang dapat banyak ajaran itu adalah yang diajar. Yang paling mendapatkan manfaat terbanyak dari proses pengajaran adalah orang yang ngajar. Mulai dari persiapan sampai pada waktu kita ngajar itu, karena setiap respon itu insight tersendiri luar biasa. Setuju. Bro, lu sempat bilang buku-buku, sekian banyak buku yang lu bikin ini sebenarnya adalah salah satu cara lu mengeducate UKM. Ya. Karena nggak mungkin mereka nyampe ke level yang corporate. Ya kan, dan mereka juga nggak mungkin juga punya kemampuan, plus nggak nyambung juga buat mereka frekuensinya. Jadi caranya adalah semua insight-insight yang lo temuin, lo bikin buku dan lo distribute by selling the book and everything to help the UKM to get valuable knowledge, ya kan, and learn faster lah ya. Kan lo sempat bilang UKM itu makhluk yang kebingungan. Jadi ceritain dong. Jadi gini, ini tadi nyambung kepada kebebasan tadi itu free ya. Jadi saya salah satu yang nggak bebas adalah ketika saya itu begitu keluar dari Makbus, saya membuat namanya komunitas memberi. Itu juga obsesi lama, bahwa sebenarnya saya sejak lama sudah ngelihat makhluk paling bingung itu adalah UKM gitu ya, karena dia itu bisnis tapi sebenarnya nggak punya ilmu bisnis gitu. Jadi kebanyakan UKM yang berhasil adalah jurus mabuk gitu. Dia berpikir bahwa selling itu nggak ada ilmunya. Selling itu sudah 100 tahun di Harvard sana dipelajari, dan ada metodologinya ada. Tapi orang UKM selalu mikirnya pakai street smart gitu. Semua harus dilakukan by eksperimen segala macam. Nah, makanya pada waktu 2013 saya menginisiasi, karena saya banyak kenal para manajer di korporasi. Saya minta mereka untuk teman-teman coba ini kita ajarin teman-teman UKM, karena di satu sisi Anda begitu melimpah ilmunya, ilmu tentang komunikasi, markom, ilmu tentang selling, plus pengalaman, ilmu branding, tentang pengalaman dia kerja. Ya. Di sisi lain ada orang yang haus pengalaman, haus knowledge gitu. Ini kalau kita pertemukan itu akan menjadi kekuatan luar biasa. Makanya pada waktu itu
saya memobilisasi teman-teman untuk yuk ngajar, dan mereka senang karena selama ini kerja untuk dia sendiri. Ketika dia tiap minggu, Sabtu dan Minggu itu kebanyakan, jadi bukan di hari kerja, mereka bisa share ilmunya yang dia dapat itu ke para UKM gitu. At that time kira-kira 2013 itu semua serba pakai Facebook, pakai Twitter, IG, jadi ngundangnya mereka melalui sosial media, jadi nggak perlu biaya dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika ini disalurkan, di satu sisi inflasi terlalu banyak ilmu, di satu sisi sini deflasi nggak ada ilmu, begitu disalurkan ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi mereka sharing mengenai ilmu selling, mengenai ilmu branding, mengenai markom, mengenai HR, keuangan segala macam gitu. Jadi dengan begitu, itu di luar yang buku ya. Kalau di buku kan memang kita ya intinya kalau di Islam itu ada amal jariah ya. Jadi ilmu itu akan ngalir terus gitu, dan orang yang terinspirasi oleh ilmu itu bisa jadi nempelnya itu bisa sepanjang hidup itu, mempengaruhi dia. Jadi saya sadar dari awal saya memasuki business knowledge karena saya tahu bahwa kekuatan knowledge ini itu luar biasa ya, walaupun secara financially mungkin nggak gede ya, beda kan pabrik kan. Mungkin juga nggak seksi juga. Kalau pabrik itu kan langsung asetnya kan luar biasa. Kalau knowledge itu memang karena barangnya juga nggak kelihatan gitu ya, dan mungkin nilainya nggak begitu gede secara financially ya, tetapi kekuatan dia mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi mindset, dan mempengaruhi perilaku itu luar biasa itu. Makanya dari awal saya sadar bahwa saya memasuki bisnis ini ada satu misi besar, bahwa ini akan mentransformasi banyak orang gitu. Yang barangkali orang yang saya ajar saya juga nggak ngerti. Sekarang misalnya dia ngelihat itu inspirasi, tapi saya kan juga nggak ngerti dia kan inspirasi kayak apa. Jadi kita nggak tahu, tapi saya percaya bahwa itu ngalirnya akan kemana-mana. Sehingga itulah sebabnya kenapa saya nggak pernah capek, nggak pernah bosen gitu ya untuk menekuni bisnis ini gitu. Dari pengalaman Bro Yuswo itu, Indonesia punya UKM itu top 3 weakness-nya apa sih? Ya, jadi pertama adalah saya bilang tadi, makhluk paling bingung di dunia adalah UKM, karena dia nggak secara kompetensi memang dia nggak ada ya. Jadi orang yang pinter-pinter lulusan kuliah itu, yang pinter-pinter biasanya masuk perusahaan besar. Orang yang nggak begitu pinter ya, karena nggak laku di Astra, nggak laku di Citibank gitu, dan nyoba jadi entrepreneur, dan dengan kekuatan yang ya perseverance segala macam dia justru sukses gitu ya. Bukan karena pinternya, tapi karena tahan bantingnya itu ya. Makanya menurut saya sih pertama itu. Terus kemudian yang kedua adalah UKM itu ada fase-fasenya ya. Jadi fase-fase entrepreneurial, yaitu fase-fase di mana dia coba-coba, dan biasanya tuh selling ini biasanya. Jadi masih belum ngomong sistem, belum HR ini. Paling kelihatan di HR. Kalau dia sudah mulai peduli kepada HR, itu artinya udah mulai dia aware tentang sistem dan mulai membesar gitu. Yang terjadi di Indonesia adalah UKM ini nggak bisa naik terus karena tadi itu ya, pendekatannya itu selalu street smart itu. Pendekatannya selalu street smart, yang dia males belajar gitu ya. Terus kemudian juga malas ke sistem gitu. Padahal untuk kita besar itu harus ada dia melampaui satu parit gitu ya, di mana parit itu mesti sistem. Ya, dan paling gampang memahami perusahaan itu sadar sistem adalah dia menghargai enggak di orang ini. Jadi HR manajemennya. Jadi bukan selling. Biasanya kalau di awal itu marketing selling. Dan dia dapat omset ya fokusnya ke situ gitu. Ya, tetapi ada satu titik di mana ketika dia sellingnya itu mau sustainable, maka akhirnya akan orang gitu. Ya. Kalau orang maka dua. Yang pertama adalah kompetensi, bangun kompetensi orang. Yang kedua adalah bangun culture, bangun values ya, core values gitu. Nah, kebanyakan UKM kita nggak pernah peduli kepada HR ini. Ya. Yang penting jualan saya. Yang penting jualan. Ya, sebenarnya sebelum HR yang dilalui dulu juga adalah finance sebenarnya. Karena nggak banyak UKM kita yang pertama mereka itu umumnya duit bisnis sama duit rumah digabung.
dan nggak ada laporan keuangan. Kalau nggak ada laporan keuangan maka dia nggak ngerti bisnisnya maju atau enggak itu nggak ngerti karena profitnya berapa nggak ngerti kok. Oke. Ya kan. Jadi dari marketing sales harusnya sih ke keuangan dan paling akhir adalah ke HR ini. Ya, kalau sampai UKM sudah peduli pada HR itu artinya potensi untuk dia menjadi sistem dan dia akan menjadi membesar akan besar. Dan dia kalau membesar pasti akan menghadapi challenge HR itu. Bro, pertanyaan gue ini agak sedikit differ. Pertanyaan gue adalah lu sempat ada data atau riset atau pengetahuan atau informasi negara mana yang punya success rate of SME? Mungkin kalau angka enggak ya, tetapi mungkin kita sama katalah negara-negara maju ya, Eropa atau Singapura lah paling gampang. Agak beda sih. Nature-nya agak beda. Kita itu UKM ada 60-an juta loh, bukan ribu loh, 60 juta dan kaki 5 dan seterusnya kan. Sementara kalau kita bicara UKM, definisi UKM di Singapura, apalagi di Amerika, di Eropa, itu ya UKM yang ya kayak dulu misalnya Bretok gitu, itu Bretok di Singapura itu UKM gitu ya. Jadi memang ya sudah rapi, orangnya pinter-pinter ya, manajemen keuangannya oke, manajemen HR-nya oke, itulah UKM gitu. Kalau di Indonesia enggak. Jadi kalau kita ngomong di Indonesia karena penduduknya sebagian banyak ya, yang namanya UKM itu ya yang 60 juta itu. Ya, yang itu mereka tumbuh itu secara pemerintah assist segala macam nggak ada. Jadi mereka itu jalan sendiri dengan tadi itu yang saya bilang jurus mabuk tadi, sekolahnya nggak ada, dia mau kredit kemana juga nggak ngerti, terus belajar sales ini belajar itu juga nggak ngerti. Jadi memang betul-betul liar gitu ya, dilepas liar gitu dan dia harus survive gitu. Makanya kenapa rate jatuhnya UKM ini begitu banyak. Ya, highly fluctuative ya. Nah, itu maka kemudian ya karena iklimnya kayak begitu. Tapi ya lu setuju nggak kalau Indonesia memang sempat skip fase industrialisasi? Yang harusnya difokus ke situ ke skip. Jadi makanya sekarang UKM yang didorong-dorong, tapi sebenarnya UKM itu bukan menjadi fondasi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong deindustrialisasi, ini sebenarnya bukan di era Jokowi aja. Jadi sejak kita itu kontribusi PDB terbesar manufaktur itu ada di tahun 97 sebenarnya di masa Soeharto ya, sebelum dia 98 kena. Setelah 98 karena kita selama mungkin 5 atau 10 tahun konsentrasi kita kacau karena reformasi dan seterusnya, maka sektor manufaktur ini kan terbengkelai dan itu mengalami penurunan sistematis. At that time masih di 25, 26, 27 dari PDB, kontribusi dari PDB, tapi systematically turun ya sampai ke Jokowi gitu. Sekarang di bawah 20 ya, mungkin 18, 17 gitu. Ya, di masa Jokowi 10 tahun konsentrasinya ke infrastruktur segala macam ya. Karena kalau dia mencoba ngangkat manufaktur ini kan nggak populer kan, udah tahu turun terus gitu. Artinya kalau dia masuk ke situ kan turun kan, jadi kinerjanya kan kelihatan buruknya kan. Tapi kalau membangun jalan tol sekian ribu kilometer segala macam kan kelihatan suksesnya. Yang itu kemudian baru dilihat sekarang di ujung pemerintahannya, ketika kemudian sektor manufaktur ini makin turun dan menurut saya terakhir sektor manufaktur turun itu karena terutama karena Cina dan India ya. Cina itu 20 tahun terakhir sih memang dua negara itu gaspol. Dua negara itu dan mereka itu bukan bukan SDM loh, tapi teknologi. Jangan dikira bahwa Cina itu hebat, kenapa tekstil kita kalah semua ya karena produk Cina lebih bagus, lebih murah. Jadi bukan masalah upah yang lebih rendah India dan Cina, tapi memang teknologinya terutama IA itu luar biasa gitu. Jadi negara-negara kita ini deindustrialisasi terjadi karena kita nggak transformasi, terus kemudian kompetitor Cina dan India ini luar biasa menyaingi produk-produk manufaktur kita sehingga rapuh kita. Dan kemudian ketika ini roboh, maka kemudian UKM yang jadi sektor untuk tanggung jawab untuk bisa memulihkan ini. Sementara UKM itu kan rapuh kan? Karena bingung ya. Karena bingung dan modal pendapatannya modal nekat. Nyali. Dan pendapatan itu kan nggak tentu kan. Kalau kita kerja di Astra gitu ya, di manufaktur, gaji bulanan tetap
jaminan kesejahteraan semua ada. Kalau UKM kan nggak ada. Iya. Nah, sehingga berat kalau kita mengandalkan ini. Ketambahan lagi Gen Z itu minat bekerjanya tidak lagi di manufaktur. Jadi kalau tadi kan dari sisi supply-nya kan, dari sisi infrastruktur industri. Dari sisi pelakunya, dari sisi orangnya, Gen Z ini trennya tidak lagi kerja di perusahaan besar, tapi menjadi dropshipper, menjadi reseller, ya, affiliate marketer gitu. Yang itu sifatnya memang gig gitu ya. Gig itu artinya kayak freelance modelnya. Itu rapuh, sama kayak UKM rapuh. Sementara kok manufakturnya kuat, ya. Pabrik tekstil kan nampung 4.000, 5.000, 10.000. Sementara kalau dia jadi reseller, jadi dropshipper kan perorangan, dan itu gajinya nggak fix ya, nggak jelas gitu. Fluktuatif gitu. Lagi. Ya, sehingga yang terjadi saya nggak tahu. Jadi ini mimpi buruk. Ini belum lagi nanti AI ya, ketika yang dikhawatirkan Pak Jokowi bahwa 85.000 tahun ini akan PHK segala macam, faktornya karena AI. AI ini kan sebenarnya kita ini sudah tiap hari menggunakan, tapi ini kan nggak kerasa. Ya, dan pelan-pelan pekerjaan kita ini akan tergantikan oleh AI, sehingga PHK itu nanti akan besar-besaran, dan kalau kita nggak bisa adapt ya akhirnya ngeri ekonomi kita nih. Makanya ini yang akan kita hadapi nanti di 2025 ini, tahun depan itu, di pemerintahan baru, dan kemudian selanjutnya gitu. Walaupun simbolnya, tampilannya, beda, tampakannya bukan Islam gitu. Ya, dia bisa jadi milih yang The Body Shop ya, karena mengikuti nilai-nilai Islam ya, walaupun secara permukaan mungkin enggak gitu. Itu yang saya sebut sebagai kaum. Jadi saya ramalkan dari Gen Z ke Alpha itu nanti akan ekstrim lagi, terutama karena AI. Dengan ada ChatGPT, jadi sebenarnya puncak kontribusi sektor manufaktur kita itu di eranya Pak Harto sebenarnya. Tetapi karena adanya reformasi, ya, apakah sekarang masih memungkinkan untuk Indonesia menggarap sektor manufaktur dengan cost yang sekarang?